Hukum, pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK di tengah masa jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat secara mendadak mewujudkan masyarakat saat ini. Pergantian secara mendadak ini terjadi kepada salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Profesor Aswanto. Profesor Aswanto sendiri merupakan Hakim MK yang diusulkan oleh lembaga DPR yang jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang MK, maka Profesor Aswanto harusnya menjabat sampai Maret 2024. Pun jika mengikuti Undang-Undang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang MK, masa jabatan Prof. Aswanto seharusnya sampai Maret 2029. Tanggal 29 September kemarin telah diputuskan oleh DPR untuk tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Aswanto sebagai Hakim MK dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Sekjen di Mahkamah Konstitusi. Menurut DPR, alasan pencopotan Prof. Aswanto karena dinilai menganulir produk undang-undang yang disahkan oleh DPR sehingga menganggap Aswanto tidak berkomitmen sebagai Hakim MK yang diusulkan oleh DPR. Hal ini menjadi polemik di masyarakat dan para penggiat hukum terkait wewenang dan prosedur pencopotan Hakim MK oleh DPR. Nah, sehingga pada kesempatan ini Harmoni Hukum akan membahas terkait pencopotan Hakim MK oleh DPR ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Telah bersama dengan kita Pak Fajrul Rahman Jurde SHMH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sama-sama kita akan membahas terkait konten Harmoni Hukum pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk prosedur pengangkatan dan pencopotan Hakim MK menurut undang-undang sebenarnya seperti apa Pak? Itu yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni Hukum, izinkan saya menjelaskan pertanyaan Bung Juhudi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Pasal 24C itu memastikan bahwa unsur Hakim MK itu 3 dari DPR, 3 dari Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung. Salah satu yang jadi soal memang adalah yang tidak diatur di dalam Undang-Undang MK, bagaimana prosedur pemilihan atau prosedur pengusulan hakim di 3 institusi ini. Karena tidak ada mekanisme yang tetap yang diatur di dalam undang-undang, maka akibatnya masing-masing lembaga ini mengusulkan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Karena jadi tidak ada kesatuan cara di antara ketiganya. Tetapi seharusnya yang konstitusional adalah bagaimana mereka membuka agar setiap orang tahu ada hakim yang mau berhenti, lalu ada proses seleksi diumumkan. Dulu DPR itu mengumumkan pada saat Prof. Aswanto di periode pertama itu diumumkan ke publik bahwa ada seleksi calon hakim konstitusi yang berasal dari DPR. Begitu juga kan kemarin di Presiden ada juga diumumkan demikian meskipun mereka sudah ada nama-nama tertentu yang mereka siapkan. Nah, mekanisme ini yang harus dipatenkan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa masing-masing 3 lembaga ini punya mekanisme yang sama di dalam konteks perekrutan calon hakim konstitusi. Sehingga tidak ugal-ugalan seperti yang dilakukan oleh DPR baru-baru ini yang tiba masa kayak jurus mabuk, simsalabim, abadagadabra, kemudian tiba-tiba ada pengesahan hakim konstitusi. Kita berpikir kemarin Prof. Guntur itu tidak mengganti Prof. Aswanto. Makanya saya masih berpikir, siapa yang selesai masa jabatan? Tetapi itulah yang terjadi. Jurus mabuk ini yang digunakan oleh DPR di dalam konteks mengocok hakim konstitusi yang sekarang menjadi polemik. Pun kalau mau memberhentikan hakim, kan ada mekanismenya, ada tata caranya. Dan ada syarat pemberhentian hakim diatur dalam Undang-Undang MK. Ada pemberhentian hakim dengan cara yang terhormat, ada yang tidak terhormat, ada yang diatur. Sekarang kalau dia diberhentikan dengan cara terhormat, kan diberhentikan itu karena bukan tidak terhormat, diberhentikan karena kalau di Undang-Undang Perubahan Kedua
bukan perubahan ketiga ya. Perubahan kedua sudah berusia 70 tahun. Kemudian berakhir masa jabatannya dan seterusnya ada beberapa. Lalu kemudian ada pemberhentian dengan tidak terhormat misalnya karena tindak pidana, karena melanggar kode etik. Ada sekitar 7 kalau nggak salah syarat yang ada di sana. Pertanyaannya adalah Prof. Aswanto ini memenuhi syarat yang mana sehingga harus diberhentikan. Setelah saya cek di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak ada syarat yang dilanggar sehingga harus diberhentikan. Pertama, masa jabatannya belum berakhir, dia belum berusia 70 tahun, lalu kemudian kalau dari sisi pemberhentian tidak dengan hormat misalnya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, maka wajar publik bertanya, ini dosa apa Prof. Aswanto sehingga harus diberhentikan di tengah jalan. Maka terungkap alasannya ketika Ketua Komisi 3 berkomentar bahwa Prof. Aswanto itu berhenti karena tidak berkomitmen. Disitulah mulai heran semua orang. Emang iya ada 3 cabang kekuasaan, cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi ada di bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24C, dia posisinya adalah hakim, lalu oleh DPR mengatakan karena dia dari unsur DPR, maka dia harus membawa misi politik. Mana caranya? Dia tidak bisa berpikir atau pura-pura tidak bisa berpikir sehingga komentar itu keluar. Itu kan komentar menunjukkan bahwa kebodohan tingkat dewa. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa hakim konstitusi yang berasal dari DPR harus membawa misi politik DPR. Jadi kalau mereka menghasilkan produk legislasi, kejahatan legislasi, jadi harus menerima kejahatan itu tanpa reserve karena misalnya Prof. Aswanto dari DPR. Ini yang tidak bisa kita terima sebenarnya alasan-alasan ini. Maka hanya unsurnya saja yang dari DPR, hanya unsurnya saja yang dari Mahkamah Agung, hanya unsurnya saja yang dari Presiden, tapi tidak bisa membawa misi lembaga-lembaga itu. Itu yang sekarang dipersoalkan, sehingga menurut saya adalah posisi Prof. Aswanto di dalam konteks ini ya bagus juga beliau tidak berkomentar apa-apa menurut saya, karena ini adalah kenakalan politik yang terjadi di DPR. Mungkin itu. Baik Pak. Jadi memang ada 2 hal yang untuk pemberhentian Hakim MK ini terjadi, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Ya, dan ada pemberhentian, diberhentikan, ya. ada diberhentikan dengan tidak terhormat. Diberhentikan itu karena memang syaratnya sudah tidak terpenuhi, tapi diberhentikan dengan tidak terhormat itu ada pelanggaran yang dilakukan. Baik. Dan untuk pengusulannya memang ada 3 lembaga yang mengusulkan. Ya, unsurnya itu 3 dari MK, 3 dari MA, 3 dari Presiden, 3 dari DPR, itu unsurnya. Untuk kebijakan DPR yang mencopot Hakim MK ini Kak, apakah dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara? Ya, itu yang pertama ditanyakan oleh banyak orang juga. Diadili aja di Pengadilan Tun. Pertama, DPR itu sifatnya menyetujui gitu ya. Dalam konteks jenis keputusan sebenarnya mungkin ya bisa dikategorikan masuk dalam konteks keputusan konstitutif. Tetapi nanti setelah persetujuan di DPR kan nanti ada pengesahan oleh Presiden melalui Kepres. Pertanyaannya adalah apakah Kepres itu bentuknya surat keputusan? Ya, jika dia suratnya bentuk keputusan, dia masukkah kategori objek sengketa tun? Ya. Pertanyaannya adalah siapa subjek sengketa tunnya? Subjek sengketa tunnya adalah salah satunya Prof. Aswanto yang dirugikan oleh keputusan itu. Pertanyaan saya yang sederhana sekali adalah, mungkinkah Prof. Aswanto akan mengajukan gugatan tun? Karena beliau yang dirugikan. Keputusan tun itu syaratnya adalah konkret, individual, dan konkret, individual, final. Saya lupa 3 syarat keputusan tun. Jadi maksud saya adalah betul bahwa ini katun nanti siapa yang boleh menggugat, tapi ada kasus Kepres digugat oleh, tapi ini berdasarkan perma, Kepres digugat oleh koalisi NGO, Kepres pengangkatan Prof. Maria Farida Indrati dengan Patrialis Akbar digugat oleh koalisi NGO di Pengadilan Tata Usaha Negara, menang penggugat. Pertanyaan saya adalah
koalisi NGO itu bukan sengketa objek sengketa TUN. Iya. Lalu jenis gugatan apa yang mereka ajukan ke pengadilan TUN? Nah, ternyata setelah saya baca, jenis gugatannya adalah gugatan class action, bukan jenis gugatan TUN, Iya. tata usaha negara. Jadi itu bisa saja nanti ujungnya adalah digugat oleh orang lain yang bukan Prof. Aswanto, tetapi mungkin koalisi masyarakat sipil atau apapun yang merasa misalnya ada kerugian warga negara di situ dari keputusan itu karena hakim konstitusi itu dianggap sebagai the guardian of the constitution, the guardian of democracy dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, kita wallahu alam kita tidak tahu nanti. Tergantung juga dalil hakim PT UN-nya, tergantung juga dalil para penggugatnya. Kalau misalnya misalnya itu akan dibawa ke TUN karena dia kepres, iya, dia objek sengketa TUN, iya, lalu siapa yang merasa dirugikan? Itu saja sebenarnya problemnya. Saya tidak yakin Prof. Aswanto akan menggugat ini ke pengadilan TUN. Oke. Jadi memang untuk jika ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, jika Presiden mengeluarkan kepres pencopotan Hakim Prof. Aswanto, apakah dapat diajukan di pengadilan TUN? Iya. Nah, tapi dalam jawaban Pak tadi harus pihak yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Jadi memang harus Prof. Aswanto sendiri yang mengajukan Betul. gugatan. Itu dalil hukum tata usaha negara. Siap. Dalil Undang-Undang 5 Junto yang sudah diubah beberapa kali itu. Dalil-dalil itu yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Tetapi subjek sengketanya yang perlu diperhatikan. Karena saya tidak meyakini Prof. Aswanto mau menggugat ini. Saya tidak meyakini. Kecuali mungkin ada orang yang mendorong-dorong dan seterusnya. Ya itu tadi jalan keluarnya. Jalan lain adalah koalisi NGO yang karena merasa ini ada kerugian warga negara, maka mereka melakukan class action ke PT UN. Siap. Baik, selanjutnya bagaimana sih Pak dampaknya jika pencopotan Hakim MK Prof. Aswanto ini akhirnya dikabulkan Presiden dan keluar kepresnya? Dampaknya buruknya, ini dampak proses konstitusi kita. Jadi dampak buruknya adalah terhadap pelaksanaan konstitusi. Bagaimana mungkin ada proses yang ugal-ugalan lalu dilegitimasi? Kita berharap ini berat bagi Presiden. Pertama beratnya begini. Presiden ini berada di antara dua pilihan yang rumit. DPR itu adalah mitra politik Presiden. DPR sudah setuju untuk mengganti Prof. Aswanto. Jika Presiden menolak, maka ada impact politik bagi Presiden dari DPR. Maka pertimbangan pilihan adalah apakah Presiden mau akan mencari musuh lebih banyak di DPR atau sebaiknya bermusuhan dengan Prof. Aswanto sendiri atau dijalikan jalan keluar, misalnya dikasih jabatan lain, bisa jadi itu dikasih jabatan lain mungkin jalan keluarnya. Tetapi saya pikir memang dalil konstitusi yang mestinya diketengahkan. DPR ini sudah melampaui batas di dalam banyak hal, melampaui konstitusi, melampaui norma, dan yang cilakanya mereka hendak mengadu domba dua sahabat dekat begitu. Kenapa tidak cari orang lain aja? Kenapa mesti Prof. Guntur gitu? Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Satu, yang kedua, tetapi itu juga mungkin cara mereka berdua karena sama-sama paham situasi di dalam, sama-sama paham keadaan, maka mereka mengambil jalan ini, oke, kita sama-sama hadapi dan seterusnya. Itu mungkin saya melihatnya dari sisi positif apa yang dilakukan oleh Prof. Aswanto dan Prof. Guntur. Prof. Aswanto sih sebenarnya hanya korban politik saja. Kemudian Prof. Guntur dijebak masuk di dalamnya, di dalam skenario ini. Sehingga ya udah bunuh aja dua-duanya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya ini bunuh aja dua-duanya. Jadi dari sudah dibunuh satu, bunuh dua-duanya. Kira-kira ini yang saya lihat ini sebagai bagian dari jurus mabuk politik di DPR. Siap, Pak. Okay. Jadi memang di sini DPR melampaui kewenangannya, Pak.
Ya, nggak bisa dalam kewenangan. hal Betul. melakukan pencopotan terhadap hakim MK. Betul. Ya, baik. Mungkin itu saja. Dan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan dalam pembahasan pencopotan hakim MK ini. Terima kasih kepada Kakanda Pak Fajrul Rahman Jordi telah berkenan hadir dan memberikan penjelasan terkait topik kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Jika teman-teman mempunyai pendapat atau perspektif lainnya terkait konten ini, silakan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten ini, mohon dukung konten ini dengan like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe di Harmoni Hukum. Sampai jumpa di konten Harmoni Hukum selanjutnya. Salam Harmoni Hukum.